Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan seperti biasa, kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita atau yang sering kita lihat ya, permasalahan-permasalahan yang sedang up to date di negara kita tercinta ini, tapi dari sudut pandang agama. Kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, banyak orang yang ikut partisipasi di dalam pemilihan kepala daerah, ataupun juga dari tingkat tinggi sampai tingkatan rendah. Bicara kepemimpinan, bicara jabatan, pasti kita akan membicarakan juga tentang amanah. Nah, sekarang amanah ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Sebagai seorang muslim, di salah satu hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang jika dia tidak menjaga amanah. Dan tidak sempurna agama seseorang jika ia tidak menepati janji. Nah, bagaimana kita memaknai amanah tersebut? Apa sih maksud dari amanah dan ayat-ayat apa saja yang diingatkan kepada kita untuk bisa menjaga amanah? Kenapa menjaga amanah itu begitu penting sekali di dalam Islam? Dan satu pertanyaan terakhir yang mungkin nanti akan bisa kita jawab, sebenarnya amanah menjadi seorang pemimpin itu harus diraih atau memang diberikan oleh masyarakat kepada kita? Kita lihat sudut pandang dari pandang Islam dan sudah hadir guru-guru kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa sudah ada Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sudah ada Bapak Dr. Ali Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini guru-guru kita luar biasa nih kalau membahas soal kata amanah ini, mudah-mudahan kita jadi lebih paham ya. Prof, ada yang mengatakan kita ini sedang menghadapi satu masa krisis amanah. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh dan lebih dalam lagi, apa sih makna dari kata amanah itu sendiri, Prof? Silakan, Prof. Baik, para pemirsa dimanapun juga berada ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, amanah enak diucapkan ya. Iya. Tapi berat untuk kita amalkan. Mungkin bisa diamalkan sekali dua kali, tapi konsistensinya, istiqamah mempertahankan amanah itu pun juga memerlukan pengorbanan, memerlukan komitmen yang sangat kuat ya kan. Amanah itu berasal dari akar kata alif mim nun, amanah. Iya. Amanah itu sudah menjadi bahasa Indonesia sebetulnya. Iya. Aman. Aman ya. Aman itu artinya orang merasa safe, safety. Orang merasa aman, secure ya kan. Ya. Secure dan safety itu adalah aman. Makanya itu orang yang merasa aman, isim fa'ilnya itu adalah aminun. Aminun itu artinya orang merasa aman, orang yang merasa secure, orang yang merasa safety. Ya. Itu disebut sebagai orang yang mukmin ya, orang yang merasa aman. Jadi orang beriman sesungguhnya itu orang merasa aman. Ya. Kenapa dia merasa aman kalau orang beriman? Ya karena kan dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia percaya betul bahwa la haula wala quwwata illa billah, sepenuhnya adalah berada di tangan Allah. Itu keyakinan puncaknya itu seorang muslim. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tawakkal ala Allah. Dia sangat percaya bahwa kalau kita menyerahkan urusan itu kepada Allah, ya mau kemana lagi kita kan? Dialah yang maha kuasa kan? Maka itu kalau orang beriman itu pasti juga itu akan merasa aman. Jadi amin, amanah, mukmin, iman, aman tidak bisa dipisahkan.
Karena itu jika ingin merasa aman, berimanlah. Seseorang baru bisa disebut beriman kalau amanah. Nah, apa itu amanah? Yaitu apabila bertanggung jawab dan istiqamah. Jadi buah daripada keimanan itu adalah amanah. Tidak mungkin orang bisa amanah kalau tidak beriman. Iya, pasti pernah punya persoalan tersendiri. Nah, amanah itu kan bertingkat-tingkat. Amanah secara individu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hei, mau nggak kamu nanti percaya aku sebagai Tuhanmu? Itu kan amanah kan? Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Oh, of course, pasti. Itu kan bala, bukan na'am di situ kan? Na'am, yes. Bala, of course. Jadi pasti itu. Itu amanah secara individual. Kita harus konsisten kepada Allah. Nah, amanah juga sebagai anggota keluarga. Seorang suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya kan. Seorang ibu harus memberikan bimbingan pengasuhan terhadap keluarganya, anak-anaknya ya kan. Anak pun juga harus tahu diri, orang tua pun juga harus tahu diri. Jadi ada pembagian fungsi. Nah, masing-masing punya amanah dalam setiap keluarga itu. Di level masyarakat pun juga kan ada RT, ada RW. Ya sampai di tingkat negara kan itu pemegang amanah. Presiden itu mendapatkan mandat itu artinya amanah dari rakyat untuk menjadi kepala negara. Nah, amanah itu mulai dari level yang paling pribadi, personal, sampai kepada level yang paling makro. Bahkan lebih holistik lagi, kita itu mendapatkan amanah kolektif kosmopolitan, manusia itu sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah di jagat raya ini itu adalah amanah global untuk kita sebagai manusia. Kita harus bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, mengasuh, mendidik, dan menyelamatkan alam semesta ini. Jangan merusak alam. Para perusak alam itu tidak memegang amanah sebagai khalifah. Bagaimana menjadi khalifah? Itu harus mencontoh Allah. Karena kita akan representatifnya kan. Bagaimana Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang merawat, memelihara, mengasuh, mendidik, merangkul, membina alam. Tuhan tidak mengatakan Alhamdulillahi Ilahil Alamin. Jadi ilahun itu adalah transenden, maha dijaya, maha hebat, maha jauh di atas. Tapi Rabbun itu rububiyahnya itu menyatu dengan kita. Ana aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada tulang tenggorokan kalian. Bagaimana bisa merawat kalau berpisah? Makanya itu kita mencontoh Tuhan. Bagaimana menjadi pemelihara alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana dia menjadi Rabbil Alamin? Ar-Rahmanir Rahim. Itu amanah itu. Baik Allah sebagai as a person itu Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Allah ditakkidkan oleh lafaz sifat Ar-Rahmanir Rahim. Kapasitasnya sebagai Tuhan yaitu Rabbun juga Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita kan sering mengatakan saya sih sebagai pribadi nggak ada masalah, tapi saya kan pejabat ini harus begini. Jadi ada pemisah antara dirinya sebagai person dan dirinya sebagai pejabat. Nah, kalau Allah mencontohkan baik ia sebagai person Allah maupun sebagai Tuhan, function di situ sebagai Tuhan, dua-duanya Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi mengembang misi khalifah itu harus mengedepankan kasih sayang, bukan mengedepankan power struggle, kejantanan, maha kuasa. Itu nanti bisa jadi anarkis menjadi khalifah. Tapi kalau rububiyahnya menonjol, bukan uluhiyatnya, maka itulah nanti akan memperpanjang usia dunia ini. Nah, kalau manusia itu menjadi khalifah lebih menekankan aspek uluhiyahnya, alam semesta ini nanti tidak terurus. Karena berjarak ya kan. Kalau ingin memperpanjang usia dunia ini, harus rububiyahnya menonjol karena menyatu dengan alam. Jadi konsep khalifah secara makro dan mikro seperti itu. Nah, mari kita melihat apa yang dimaksud amanah itu tidak hanya dalam pengertian bahasa Indonesia, seolah-olah berarti tanggung jawab. Amanah itu ada yang global, ya, ada sporadis, ada personal.
Saya kira itu. Baik, baik, Prof. Kita akan kaji lebih dalam lagi di segmen kedua ya, bahwa ini jadi Prof mengatakan tadi di salah satu bentuk orang yang menjaga amanah adalah menjaga alam semesta, menjaga lingkungan gitu sebagai perwujudan sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Nah, kita lihat begitu banyak kehancuran yang ada di sekitar kita ini. Sekarang orang isunya adalah pemanasan global, perusakan alam segala macam akibat ulah tangan manusia. Nah, kalau Karena kita, tidak amanah itu. karena tidak aman, makanya ini jadi introspeksi buat kita. Akan kita kaji lebih dalam lagi. Nanti kita juga akan coba lihat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan amanah. Tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ya, manusia pun juga harus amanah menjalankan fungsinya, visinya sebagai khalifah ya kan. Ya. Kalau kita lihat dari semantiknya, di kata-kata amanah dari alif mim nun, tadi di segmen pertama ada aman, amin, ya, dan iman. Iman, amanah, dan amin. Nah, ini keduanya semuanya berkaitan dan akarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi orang yang beriman saat ini kita mungkin masih dalam batasan mengaku beriman. Tapi kita diaku nggak beriman ya gitu, Bro. Kadang-kala kita merasa cukup keimanan kita hanya dengan sekedar melaksanakan sholat, atau kadang sibuk dengan hal-hal yang sifatnya kosmetik, tampilan luar. Padahal kalau dilihat dari yang disampaikan oleh Profesor di segmen pertama, bicara mengenai amanah, lebih banyak ke aktivitas yang berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, bagaimana tercermin perbuatan kita terhadap manusia dan juga lingkungan sekitar. Nah, Prof, kita lanjutkan lagi bahasannya tentang tentang amanah. Karena kalau mengkaji amanah, orang suka bilang, saya udah tahu amanah menjaga kepercayaan gitu. Tapi apakah hanya sebatas itu saja gitu? Iya. Duribat alaihim dzillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ya. Jadi di sini ada hablum minallah. Ya. Itu juga amanah itu. Bagaimana menjadi abid yang baik, yang benar. Ya. Dan juga ada kapasitas kita sebagai khalifah itu kan secara horizontal dan vertikal. Secara vertikal dengan Allah, respect kita itu amanah besar itu. Dan secara horizontal ini, ya manusia pun juga harus amanah menjalankan fungsinya, visinya sebagai khalifah ya kan. Ya. Nah di sini memang sering dikatakan, loh kok kenapa alam semesta tidak masuk? Ya. Kan ada 3 mestinya kan, ada Allah, ada manusia, ada alam semesta. Nah inilah hebatnya Al-Quran ya kan. Ya rukun Islam itu menggunakan sigat mudzakkar, aqimus salawat wa zakat wa atimul hajj. Tidak perlu aqimna salah wa atina zakat, dan tidak perlu juga sigat-sigat muannas berdobel di situ. Karena kalau perintah kepada laki-laki otomatis perintah kepada perempuan. Tapi tidak sebaliknya. Nah kalau hanya perempuan tidak masuk laki-laki, tapi kalau laki masuk perempuan. Jadi ini konsep amanah. Ya. Nah maka disinilah berlaku amanah itu betul-betul sangat penting. Harus dimaknai bukan hanya makna teologisnya, tapi makna sosiologisnya, ya kan, makna culture-nya, makna politisnya, makna sainsnya. Jadi amanah itu harus dikembangkan, bukan hanya bahasa agama dalam pengertian amanah ya kan. Ya, amanah itu betul-betul ya tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Apapun agamanya, apapun etniknya, jenis kelaminnya, dia harus komit untuk pemegang amanah itu. Ya. Maka itu semua agama itu mengedepankan pentingnya memelihara amanah. Saya kira gitu. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Pak Dr. Ali Nurdin, ini tadi Prof mengatakan tentang bahwa di dalam menjaga amanah Al-Quran sering menggunakan, ya artinya simbol manusia adalah sudah inti keseluruhan gitu ya. Seperti mungkin bisa juga, saya mohon maaf kalau saya salah gitu, seperti di surah An-Nisa ayat 58,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa innallaha ya'murukum. Allah memerintahkan kamu ya kan gitu untuk menjaga amanah kepada ahlinya gitu-gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak tentang ayat ini dan mungkin ada ayat-ayat lain yang bisa menjelaskan tentang amanah dan kewajibannya menjaga amanah dalam Islam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Tentu kita berterima kasih ke guru kita dulu, Prof. Nasar yang telah memberikan uraian yang dengan sangat menarik dan mendalam tentang amanah. Kita ingin menambahkan sedikit Mas David ya tentang bagaimana Al-Quran sedikit berbicara amanah. Itu salah satunya ada tadi surah An-Nisa 58. Jadi kalau kita simpulkan apa yang beliau sampaikan tadi itu secara klasifikasinya gitu, kan ada 3 macam amanah ya. Amanah kepada Allah. Nah itu di antara ayatnya adalah di surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan hendaklah kalian menjaga amanah. Dan ini menarik, yang dipanggil ke orang beriman ya. Gitu, berarti apa? Memang inilah yang disebut tugas amanah pertama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang menarik juga ketika kita kaitkan munasabah ayat ini, itu kemudian diikuti dengan pernyataan ayat, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum. Ketahuilah harta dan anakmu adalah cobaan bagi kamu. Nah ini jenis amanah kedua ini Mas, yaitu amanah dengan sesama. Di samping yang tadi alam semesta yang itu sangat penting harus terus kita sampaikan ya, karena biasanya kita bicara amanah itu kan bicara amanah yang levelnya hanya sekedar sesama manusia gitu ya. Dan ternyata harta itu juga buat kita amanah. Maka gimana cara memperolehnya, bagaimana cara membelanjakannya, itu harus diikuti sikap amanah. Problem di masyarakat kita kan kurang amanah dengan harta ini. Maka meskipun kita mayoritas Muslim, mohon maaf ya, kita masih banyak yang kemudian terkena kasus korupsi misalnya. Itu kan salah satu faktornya karena ketidakαμanahan menyangkut masalah harta gitu. Padahal itu memang cobaan paling berat itu, hartamu dan kemudian apa? Anakmu. Maka kaya itu cobaan, tidak kaya juga cobaan. Kira-kira gitu. Mas David pilih mana? Kira-kira gitu ya. Saya pilih. Tidak usah pilih lah, semuanya diterima aja ya gitu ya. Nah itu ya, jadi itu maka kemudian di di surah 57 ayat 7 itu Allah mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Yang kami amanahkan kepada kamu harta itu. Jadi bukan milik kita, itu milik Allah yang diamanahkan ke kita. Sehingga kemudian penting untuk kita memastikan cara memperoleh harta kita dan setelah memperoleh bagaimana untuk apa kita belanjakan itu harus disertai dengan sikap amanah. Kemudian amanah yang dengan sesama yang dikala pentingnya itu ya misalnya dalam hubungan pernikahan. Itu amanah. Gitu. Istri itu bagi suami adalah amanah. Nggak mungkin seorang wali itu menyerahkan putrinya kepada seorang yang baru dikenal beberapa saat kalau dia tidak percaya kan bahwa putrinya akan bahagia sekali nanti dengan suaminya. Nah, itu maka itu amanah dan tanggung jawabnya itu nggak hanya di dunia tapi juga sampai nanti di akhirat gitu. Maka kalau seorang suami tahu bahwa istri itu amanah dan tanggung jawabnya berat, mestinya nggak akan terpikir nambah amanah gitu loh. Karena itu berat itu loh Mas kan gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ayat tadi itu menarik itu Mas yang di An-Nisa 58 itu ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu kalau kemudian kita lihat munasabah ayat sebelum dan setelahnya itu dikatakan sebelumnya itu kan 57 ya. Dzalikal fadlu minallah. Itu karunia dari Allah. Jadi dimensi amanah itu juga mengandung dimensi karunia. Kenapa yang dipilih sebagai khalifah kok kemudian manusia? Kok bukan binatang misalnya? Itu berarti di samping bernilai amanah juga adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Prof, kalau tadi sudah saya Pak Dr. Ali Nurdin, jadi apa lawan kata dari kata amanah itu apa sih sebenarnya, Prof? Ada yang mengatakan khianat, atau sebenarnya zalim sama diri kita, atau zalim? Iya, lawan daripada amanah itu adalah khianat itu kan. Khianat. Ya, khianat kepada siapa kan nggak mungkin manusia mengkhianati Tuhan ya kan. Artinya, kapasitas kita apa sih? Tuhan kan segalanya sih sebetulnya. Kan?
apa dalam ayat itu, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul lawajadullah tawwabur rahim." Di situ ada kata-kata walau annahum idzalamu anfusahum. Kalau ada yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi konotasinya negatif itu kalau kita itu tidak bertanggung jawab untuk menjalani jalan lurus ini, siratal mustaqim ini. Ya. Nah, mungkin pertanyaan lebih penting adalah apa yang kita harus lakukan kalau kita sudah terlanjur melanggar amanah ini? Ya. Ya. Bagaimana merawat amanah ini? Ya. Kan amanah itu susah untuk dirawat. Nah, kita perlu kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dalam rangka merawat dan melestarikan amanah. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur kita tidak amanah ini? Ya. Nah, melakukan sesuatu yang kebalikan dari amanah itu kan dosa. Dosa, ya. Melakukan dosa itu ya harus taubat, ya kan. Taubat itu artinya kembali. Ya. Kemarin tergelincir keluar rel, nggak mungkin nyampe ke tujuan itu kan. Ya. Maka taba itu naikkan dirinya kembali ke rel, kalau mau sampai ke ujung. Kalau nggak naik ke atas rel yang benar, nggak akan nyampe itu kan. Nah, kalau siapapun yang melanggar amanah kembali itu bahasa Arabnya taubat, ya kan. Kembalilah ke jalan yang benar. Nah, sekarang yang jadi masalah, banyak orang yang melanggar amanah tapi tetap masih nekat, enggak kok, aku masih menjalankan amanah. Iya. Jadi amanah itu tidak didefinisikan oleh selera seseorang. Amanah itu tidak ditentukan oleh subjektivitas kita. Amanah itu standarnya syariah, ya kan. Standarnya amanah adalah syariah. Standarnya itu yang punya ketentuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Prof juga mengatakan bahwa standar dari amanah itu adalah syariah. Nah, bagaimana kita menerapkan standar dari amanah itu untuk dalam konsep bernegara yang di dalamnya itu tidak semuanya Muslim, gitu? Apakah tetap kita menggunakan standar syariah itu tadi? Tapi nanti jawabnya, Bro, tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Amanah itu menjadi tanggung jawab seluruh agama. Coba, agama apa yang tidak mementingkan amanah? Ya, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung dalam program Khazanah Islam bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tema kita adalah mengenai amanah. Tadi ada pertanyaan di segmen sebelumnya, bagaimana kita menerapkan amanah dengan standar syariah dalam konsep bernegara atau menjalankan hidup bernegara, gitu, Bro. Di negara yang tidak semuanya Muslim, gitu. Apakah tidak akan ada pertentangan? Silakan, Bro. Iya. Amanah itu diatur oleh dua sistem hukum. Ya. Yaitu sistem hukum tasyri'i, hukum syariah. Hukum syariah itu kan spesifik untuk orang Islam, ya kan. Ya. Dan diatur juga oleh hukum takwini. Hukum takwini itu adalah hukum universal alam semesta. Ya. Makanya itu pohon itu pun juga memelihara amanah. Ya. Ya. Kita lihat misalnya, menjelang musim salju, maka seluruh tumbuh-tumbuhan itu harus menggugurkan daunnya. Ya. Itu disebut musim gugur kan. Karena kalau daunnya tidak digugurkan, itu nanti tidak kuat menampung es. Ya. Nah, sebelum sampai musim gugur, di situ ada musim kuningnya. Kuning semua tuh, kayak warna emas semua pohon-pohon itu. Itu bagian dari diri mereka itu untuk mempertahankan amanah. Jadi amanah itu masuk dalam wilayah hukum takwini dan juga masuk dalam wilayah tasyri'i. Maka itu hukum amanah itu menjadi tanggung jawab seluruh agama. Coba, agama apa yang tidak mementingkan amanah? Ya. Kenapa? Karena amanah ini sangat universal. Amanah itu bukan hanya untuk manusia, binatang, ya,
tumbuh-tumbuhan tadi yang saya contohkan, amanah dalam pengertian mempertahankan diri itu kan. Bagaimana supaya bisa bertahan pohon ini di musim salju, menggugurkan daunnya. Itu bagian daripada tanggung jawabnya untuk menyelamatkan dirinya kan. Ya. Ya, bagaimana burung-burung itu bisa lestari ya menjelang musim dingin, dia bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Ya. Ribuan bahkan jutaan burung itu. Ya. Jadi ada sistem hukum alam yang mengatur setiap makhluk itu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Ya. Mempertahankan kehidupan diri itu amanah. Amanah itu universal. Ya. Nah, jadi inilah yang perlu kita pahami ya, bahwa amanah itu tidak sempit. Ya. Tapi sangat luas. Ya. Iya. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi saya katakan, bagaimana bisa memimpin masyarakat kalau dirinya belum selesai? Belum selesai. Ya. Apa yang dimaksud belum selesai? Dalam psikologi ya kan, saya bukan psikolog ya. Kalau ada orang suka bicara begini, aku kan begini, oh saya. Jadi orang yang suka berbicara aku atau saya, ciri-ciri orang yang belum selesai pada dirinya sendiri. Masya Allah. Nggak ada yang minta kok, tapi dia, oh aku begini nih. Dia mendemonstrasikan kehebatannya, habis bahannya. Tapi memang bapak saya juga begitu. Ya. Saya syukurnya sih suami apalagi sama. Nah, alhamdulillah sekarang anak saya juga. Siapa yang minta? Siapa yang minta dijelaskan seperti itu? Ya. Jadi orang yang tidak selesai pada dirinya sendiri, dia suka memperkenalkan dirinya, ujub namanya. Allah. Coba perhatikan, semua yang dilarang oleh syariah, itu artinya bertentangan dengan konsep amanah itu sendiri. Ya kan? Oke, Pak Dokter, ini orang soalnya tadi saya tanyakan, Pak Dokter Ali, soalnya Prof, orang suka alergi dengan kata syariat gitu. Standar syariat. Jadi mesti dijelaskan apa sih maksudnya dengan syariat. Nah, kembali lagi ke dalam konsep amanah dalam Islam. Saya agak sedikit mundur lagi ke surah An-Nisa 58 tadi, Prof. Lanjutannya kan wa idza hakamtu, itu kan, dan dalam menerapkan hukum pun kita juga harus berlaku adil terhadap manusia. Jadi artinya tidak hanya, jadi orang yang beriman itu menerapkan keadilan dan hukum itu kepada manusia tanpa lihat agama, tanpa lihat latar belakangnya, etnisnya, sukunya gitu. Apakah memang seperti itu yang diajarkan oleh Islam gitu? Keadilan itu ya tanpa lihat etnis dan agamanya. Agama lain pun juga harus mendapatkan keadilan juga gitu. Dan harus kita jaga amanah kita terhadap mereka. Iya. Pertama kan yang dimaksud adil dalam konteks ayat itu, itu kita letakkan ya Mas. Itu kan paling tidak kan ada 3 makna adil di Al-Quran ya. Dan ini salah satu maknanya disebut di situ. Itu khususnya adil dalam konteks kita bersosial, penegakan hukum, kita harus sama. Tanpa memandang latar belakang apapun. Bahkan di ayat itu dikatakan, kalau yang berperkara itu keluargamu, atau orang yang kamu suka atau nggak suka, itu nggak boleh memengaruhi keadilan gitu. Wala yadrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan karena ketidaksukaanmu terhadap orang, kamu berlaku nggak adil. Satu itu ya Mas. Dan kemudian yang kedua, di ayat itu juga kelanjutannya kalau kita bicara sikap amanah dan adil, itu kemudian satu paket dengan apa yang disebut takwa. Kita ambil contoh misalnya, di surah Al-Baqarah ayat 283, ya Allah berfirman, fa in amina ba'dukum ba'dan falli'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jika kamu saling percaya, oke, udah nggak perlu pakai jaminan kalau kamu mau minjam, tapi kamu tetaplah harus bersikap amanah dengan kepercayaan kawanmu itu dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadi perintah menunaikan amanah diikuti dengan perintah bertakwa, ini menunjukkan bahwa ini 2 hal yang nggak bisa dipisah. Dan kalau kita kaitkan dengan keadilan tadi, Allah juga mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena itu dekat kepada takwa. Maka kemudian
kalau lagi-lagi kita simpulkan apa yang sampaikan guru kita, Prof. Nasar, semua jenis kebajikan yang universal itu pada hakikatnya kan dihimpun dalam sebuah ungkapan yang namanya takwa kan, Mas. Masya Allah. Maka takwa itu kan himpunan semua kebajikan, menyangkut keyakinan kita, menyangkut ibadah kita, dan terutama adalah akhlak kita. Nah, itulah kemudian indikator utama orang yang bertakwa, yang salah satunya adalah memiliki komitmen untuk bersikap amanah. Jadi Gitu. amanah ini panjang ya, gitu. Amanah itu luas gitu. Sampai ada yang dikaitkan dengan keadilan gitu. Ada ternyata nyambung dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang menariknya, kalau kita lihat dalam keseharian kita gitu ya, menjaga amanah itu sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Menjadi guru, amanah menjadi seorang guru saja untuk mendidik muridnya juga tidak mudah. Apalagi banyak kasus-kasus juga yang belakangan rame yang berhubungan dengan pendidik dengan muridnya dan lain sebagainya, atau juga yang lainnya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan secara konkret ini untuk bisa istiqomah dalam menjaga amanah? Al-Quran paling tidak memberikan tipsnya itu ada 3. Yang pertama, seseorang tidak mungkin bisa bersikap amanah dan menginspirasi orang untuk menjadi seorang yang amanah kalau dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri bersikap amanah. Itu yang bahasa Nabi, ibda' binafsik, mulai dari diri kita. Itulah dalam bahasa Al-Quran juga disebut uswatun hasanah, qudwah hasanah, gitu ya. Jadi teladan. Jadi kalau kemudian orang-orang yang kemudian memiliki posisi yang harusnya menjadi teladan, dan dia bersikap amanah, maka insya Allah dia akan mempengaruhi orang lain untuk menjadi orang yang amanah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita di segmen 4. Orang yang tidak amanah adalah orang yang khianat. Dan khianat adalah, atau tidak menepati janji, adalah ciri-ciri orang munafik. Kita akan bahas lagi di segmen terakhir, segmen 4, sekaligus kita akan mencari kesimpulannya. Apakah ingkar janji juga termasuk bentuk dari tidak amanah dan juga ciri-ciri orang munafik? Hanya di sini di Katakan Islam bersama dengan yang besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin. Kehebatan ibadah-ibadah ritualnya, meskipun kita yakini tanpa keraguan, beliau sempurna semua itu. Ada istilah, sebelum dapat janjinya manis, setelah dapat lupa semua janji-janjinya. Ini berkaitan dengan amanah dan juga khianat. Tadi kan lawan dari amanah adalah khianat. Bagaimana dengan orang yang khianat dengan janji? Karena ciri-ciri orang munafik adalah dia jika janji dia khianat. Ini berhubungan dengan ini nih, orang-orang yang memiliki janji-janji politik ini, Prof. Gimana, apakah ini juga akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir gitu dengan semua janji-janjinya, dan apakah itu memang ciri-ciri orang munafik? Silakan, Prof. Iya. Kalau wa'adu dainun ya kan. Janji itu utang. Siap. Utang itu wajib ditunaikan kan. Barang siapa yang tidak melunasi utangnya pasti problem dunia akhirat ya kan. Ya, kembali lagi tadi ya bahwa janji politik atau apapun namanya lah ya. Manusia itu menjadi manusia karena memegang amanah, punya karakter gitu ya. Orang yang tidak punya karakter itu mayat berjalan. Karena itu kata kunci kalau kita ingin mempertahankan amanah ya iman. Tidak mungkin ada amanah tanpa iman. Nah, kalau ingin mempertahankan, melanggengkan, merawat amanah, rawat imannya. Nah, bagaimana merawat iman? Ongoing proses ya, kan? Sesuatu yang berlanjut. Karena iman itu kan on off itu kan. On off, fluktuatif, bahkan zigzag. Nah, kalau ada iman, pasti makmur itu kan. Kenapa nggak ada penjahat? La yasriqus sariqu fahuwa mu'minun. Nggak mungkin seorang pencuri itu mencuri kalau dia ada iman. beriman.
Wala yazni zani fa huwa mu'minun, tidak mungkin para penzina itu melakukan zina kalau ada imannya. Jadi logikanya orang yang melanggar amanah itu imannya keluar masuk tuh ya. Nah, supaya amanahnya ini konsisten, maka kata kuncinya yang paling penting adalah iman itu sendiri. Nah, kita nanti akan bahas apa itu iman. Ya. Kan iman itu kan ada rukunnya. Ya. Rukun iman, ya kan, ada 6. Bagaimana merealisasikan rukun iman itu kan ada rukun Islamnya kan. Ya. Nah, dengan demikian, insya Allah, iman inilah atau amanah inilah yang akan mempertemukan semua agama. Ya. Ya. Semua agama akan berjumpa kalau kita bicara tentang amanah. Karena amanah itu kan berbicara tentang kemanusiaan. Ya, humankind. Ya, humanity is only one, there is no colors, ya kan. Kemanusiaan itu hanya satu sebetulnya. Agama apapun agamanya, kalau itu menyangkut masalah humanity ini, ya, ada hak asasi di situ kan. Ya. Itu sebetulnya sangat universal yang namanya hak asasi itu. Bukan cuma orang Islam kalau dicubit itu sakit. Iya, semuanya juga. Agama apapun kalau dicubit itu pasti sakit. Bukan cuma orang Islam melarang pencurian, perampokan, korupsi dan sebagainya. Semua agama juga melarang hal yang sama. Kenapa itu semuanya? Nah, itulah yang kita sebut dalam Islam itu kan ada daruriyatul khamsah, ya kan. Itu sangat simpel ya, Quran, hadis, usul fikih itu memberikan daruriyatul khamsah, al-muhafadzatu ala din, ya kan. Agama itu asal esensial itu, keyakinan iman itu. Baik, Prof. Pak Dr. Ali Nurdin, tadi Prof sudah menjelaskan lagi tentang esensi amanah tadi, yang nilainya memiliki nilai universal. Nah, sekarang untuk kira-kira apakah ada yang bisa ditambahkan nih tentang amanah? Saya ingat ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan dari kawan saya. Dia bilang, jika seseorang dia tidak amanah, terus suatu saat dia menyadari akan kesalahannya, dia tidak amanah terhadap jabatannya, misalnya contohlah korupsi gitu. Apakah cukup dengan hanya bertobat saja? Gitu. Apakah dia harus mengembalikan yang sudah diambil haknya itu, atau pelanggaran yang dilakukannya, atau juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap hablum minanas tadi? Karena kan itu tanggung jawabnya tidak hanya hablum minallah, tapi juga terhadap minanas. Bagaimana, apa yang mesti dilakukan gitu? Sebelum ke situ mungkin menarik untuk menggarisbawahi dulu ya, bahwa Rasulullah itu dipuji oleh Al-Quran itu bukan karena kehebatan sholatnya, kehebatan ibadah-ibadah ritualnya, meskipun kita yakini tanpa keraguan, beliau sempurna semua itu. Tapi Nabi diuji adalah karena kemuliaan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Beliau adalah pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak mulia beliau itu apa? Bersikap amanah. Bahkan itu kan kalau kita belajar tauhid di waktu kecil pun sudah tahu sifat wajib Rasul kan sidik, terus apa? Sidik, tablik, amanah. Amanah dulu. Oh iya, baru amanah. Nah, itu ya. Artinya apa? Ini penting sekali, gitu kan. Sehingga kemudian kalau ada orang yang tadi sudah berkhianat, melanggar amanahnya, termasuk kalau kemudian apakah korupsi atau mengambil milik orang, apakah cukup dengan tobat? Bukan juga, harus, Mas. Cuma tobatnya berbeda kalau dia dosa dengan Allah gitu. Misalnya seorang muslim tidak sholat, dosanya dengan Allah, ya tobat sama Allah. Tapi kalau pelanggaran kita itu dengan sesama, nggak cukup dengan istighfar. Kok enak nanti kira-kira gitu. Kata Allah kira-kira, kamu dosamu bukan dengan aku, kok minta maafnya ke aku. Kira-kira gitu. Berarti ya harus dikembalikan kalau itu mengambil. Kalau menyakiti harus minta maaf. Bayangkan tuh, Mas. Harus minta maaf orang segrup ya. Lah iya, makanya. Sebangsa Satu negara itu. Iya kan, berat sekali gitu. Artinya apa? Disinilah kita meyakini bahwa ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dalam bentuk ritual itu hakikatnya itu untuk membangun akhlak yang baik. Salah satu akhlak baik itu apa? Bersikap amanah gitu loh. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Prof, dengan tema kita hari ini, Prof? Iya. Pertama ya, harus kita sepakat bahwa amanah itu penting dalam kehidupan ini. Jangan ada melecehkan amanah. Ya.
Yang kedua, kita juga harus sepakat amanah itu harus dilestarikan, harus dirawat, jangan kualitasnya menurun, ya kan. Ini harus menjadi common sense, pendapat umum kita semuanya bahwa amanah itu harus dipertahankan dan harus terus dirawat. Yang ketiga, perlu pemahaman literasi yang sangat dalam tentang amanah. Jangan hanya diartikan amanah saya titip sepeda saya ya, aku mau lari-lari dulu. Itu kan terlalu sempit ya pengertian amanah. Oh, tidak amanah masa hilang sepedanya orang dititip. Jadi sangat mekanikal. Amanah itu luas ya. Dan selanjutnya bagaimana merawat amanah itu, kata kuncinya sekali lagi iman ini. Memelihara keimanan sama dengan memelihara amanah. Tidak bisa memelihara amanah tanpa memelihara iman. Amanah itu akibat, tapi sebab itu adalah iman itu sendiri. Jadi kalau kita ingin hulunya itu adalah keimanan ini, sedangkan amanah itu adalah hilirnya. Tidak akan mungkin jernih air di hilir kalau di hulunya itu keruh. Kalau hilirnya jernih, pertanda bahwa hulunya juga ada kejernihan. Nah, kalau keimanan ini kuat, maka insya Allah tidak ada persoalan dengan amanah. Bahkan aksesoris amanah itu pun juga akan muncul yang lain. Karena kita hidup bukan hanya amanah kan. Ya, ada sifat-sifat akhlakul karimah tadi itu dengan segala macam. Ya, akhlakul karimahnya mulut itu ada 20 menurut Imam Al-Ghazali ya kan. Mulut saja 20 itu akhlaknya itu. Nah, jadi saya kira kita siapapun, mari terus kita belajar agama, sekalipun profesor, sekalipun kiai, kita terus belajar, mengupdate ya. Apa itu mengupdate? Kita mengulang-ulang terus. Nabi kan mengatakan bahwa tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Don't stop to study, ya kan. Ini yang disebut dengan long life education, pendidikan seumur hidup ya. Tidak boleh kita berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, itu kiamat yang bersangkutan. Kiamat individu. Ya, man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Semuanya adalah ilmu. Nah, ilmu dan iman itu paralel. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihati. Ya. Jadi iman, amal, dan ilmu. Ya, itu aksesoris amanah yang perlu kita rawat semuanya juga. Ya, saya kira yang penting bagaimana mengamalkan. Nah, kita teorinya sudah paham, tapi imannya ini, iman yang mendukung amanah ini. Teori tentang amanah bagus semuanya, tapi imannya yang kurang. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Pak Dr. Ali Nurdin atas ilmu yang bermanfaat hari ini. Memang membahas amanah ini tidak bisa singkat sebenarnya. Tanpa terasa perbincangan kita sudah hampir mendekati waktu-waktu terakhir, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan kita agar kita menjadi orang Metro TV,